Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat, kesempatan, kekuatan dan kesehatan kepada kita seluruhnya, sehingga kita kembali hadir di tempat ini dalam rangka pembekalan diniyah, dan kita akan membaca dari risalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam mengenal dari hakikat tauhid dan juga kesyirikan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca menyelesaikan dari muqaddimah yang pertama sehubungan dengan ucapan penulis rahimahullah ta'ala, as'alullah al-karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idha utiya syakara wa idha butuliya sabara wa idha adnaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha dermawan, Rabb Arsy yang amat agung, supaya Allah Subhanahu wa taala yatawallaka, memberikan pertolongan pembelaan kepada dirimu di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan telah berlalu ya kita sebutkan dari ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, ketika beliau menjelaskan bahwa makna Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pembelaan kepada seorang hamba di dunia dan di akhirat dari apa yang sudah berlalu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada, diberikan pembelaan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan juga tidak ada kesengsaraan, kecelakaan untukmu selama-lamanya. Di dunia diberikan hidayah dan taufik, dan juga diberikan petunjuk jalan kepada jalan manhaj yang selamat, yang lurus. Di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan engkau masuk ke dalam surganya, kekal selama-lamanya. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit, tidak ada dari perkara-perkara yang tidak disukai. Ini semuanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka yang belajar tentang tauhid, bagaimana dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya dia selamat dari berbagai kesyirikan. Ya, para ulama kita mereka menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, terkait dengan al-walaya itu terbagi menjadi dua. Ada walayatun 'ammah dan ada walayatun khassah. Al-walaya yang sifatnya umum ini diberikan kepada seluruh hamba, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari pengaturan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Al-walaya dalam makna umum ini meliput orang mukmin, kafir, musyrik, munafik, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-walayatul khassah. Ini bagi khusus hanya orang-orang yang beriman saja. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada mereka, diberikan taufik dan hidayah, sehingga mereka bisa melihat mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dengan itu mereka akan berpegang teguh kepada jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, sebagaimana yang telah berlalu. Dan ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Kemudian pada apa yang sudah kita sebutkan terkait dengan ucapan penulis di dalam syarah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah, wa idza batuliya sabara. Allah jalla wa ala yabtali al-ibadu, yabtalihim bil masaibi wa yabtalihim bil makarihi, yabtalihim bil a'da'i min kuffari wal munafikin, fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil kunuti min rahmatillah, wa yasbutuna ala dinihim wa la yatazahzahuna ma'al fitani aw yastaslimuna lil fitani
bal yasbutuna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha bi khilafil ladhi idza batuliya qari'a jari jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillah jalla azza wa jalla fahadha yuzadu bitila'an ila ibtila'in wa masaibi ila masaibi. Qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha idza ahabba qauman ibtilahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhtu wa a'zamun nasi bala'an al anbiya'u thummal amthalu fal amthalu ibtuliya rusulu wa ibtuliya siddiquna wa ibtuliya syuhada'u wa ibtuliya ibadullahil mu'minun lakinnahum sabaru ammal munafiqu faqad qala Allahu fihi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin yakni tarafun fa in asabahu khairum atau ma'anna bihi. Kalau ucapannya penulis masih saya kasih kelonggaran kalau salah, tapi kalau ayat enggak. Coba aja baik-baik. Fa in asabahu khairun atau ma'anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirata dzalik wal khusranul mubin. Fad dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wal mulazzatin wa sururan wa nasran yafi. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafidhahullah taala, syufuh hafidhahumullah taala, perhatikan ya, lihat baik-baik. Qala rahimahullah taala al-muallif wa idza butuliya sabara, dan apabila dia diberikan ujian dia bersabar. Allahu jalla wa ala yabtalil ibadah, jangan dibaca yabtaliya, yabtalil ibadah, yabtalihim bil masaibi, yabtalihim bil makarihi, yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin fayahtajuna ila sabari wa adamil ya'si wa adamil kunuti min rahmatillah wa yathbutuna ala dinihim wa la yatazahzahuna ma'al fitani aw yastaslimuna lil fitan bal yathbutuna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al at'abi fi sabiliha bi khilafi alladhi idza butuliya jazi'a wa tasakhata, itu semuanya fil madhi, wa qanita min rahmatillahi azza wa jalla fa hadha yuzadu ibtila'an ila ibtila'in wa masaiba, hanya dibaca wa masaibi sigha mutaljimu ila masaiba. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa hadha al-hadith rawahu at-Tirmidzi min Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, inna Allah idza habba qauman ibtalahum, ifta'ala itu wazannya, jangan dibaca ifti'al kecuali dia isim masdar. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sakhat wa adamun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal amthalu ubutuliya rusulu ubutuliya siddiquna ubutuliya syuhada'u ubutuliya ibadullahi al-mu'minun lakinnahum sabaru amma al-munafiq faqad qala Allah fihi wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin ya'ni tarfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Fad dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladdatin, jadi baca kasra karena mansubnya dengan kasra, wa sururan wa nasran. Kata beliau rahimahullah taala, wa idza butuliya sabara, apabila dia diuji dia bersabar. Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa taala menguji seluruh hambanya. Jadi seluruh hamba ini diuji oleh Allah subhanahu wa taala.
Jadi diartikan diuji seluruh hamba. Dia datang dalam bentuk jamak. Kemudian ada alif lam. Yabtalihim bil masaibi. Allah SWT menguji mereka dengan berbagai musibah, menguji mereka bil makari, dengan hal-hal yang tidak disukai, al-makruh, yang dibenci. Yabtalihim bil a'da, diuji dengan musuh, berbagai musuh, minal kuffar, dari orang-orang kafir, wal munafikin, orang-orang munafik. Fa yahtajuna ila sabari, maka mereka butuh kepada apa? Kesabaran. Wa adamil ya'as wa adamil kunut, tidak boleh berputus asa. Al-ya'as wal kunut min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yathbutuna ala dinihim, dan mereka sabit, kuat, kokoh di atas agama mereka. Bersabar dapat ujian dan cobaan, ya seluruh manusia seperti itu. Wajibannya dia bersabar. Wala yatasahsa'una ma'al fitani aw yastaslimuna lil fitan. Oleh karena itu mereka apa? Tidak guncang, tidak terombang-ambing dengan fitnah, atau mereka tidak berlapang dada dengan fitnah itu. Bal yathbutuna ala dinihim, bahkan mereka kuat dan kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna bil atab, dan mereka senantiasa bersabar di atas apa yang yuqasuna min al atab fi sabiliha. Apa artinya ini yuqasuna? Dan mereka bersabar terhadap apa yang diikutkan kepada mereka dari berbagai kepayahan fisabiliha, di jalan tersebut yang mereka banyak diuji, al-masaib wal fitan. Mereka bersabar di atasnya. Apa yang mereka dapatkan dari keletihan, ta'ab, mereka semuanya tetap kokoh di atas agama mereka. Bi khilafil ladzi, berbeda dengan orang yang ketika diberikan ujian mereka justru jazi'a, down, turun semangatnya, hancur hatinya, perasaannya. Wa tasakhat, dan juga berkeluh kesah, berlebihan. Wa qanita, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kalau kondisinya seperti ini, datang ujian dan cobaan, tidak bersabar, justru berkeluh kesah, perasaannya hancur, apa yang terjadi? Fahada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in wa masaiba. Yang ada hanya justru ujian itu akan semakin bertambah, musibahnya akan semakin besar. Kepada musibah dan ujian yang lain akan terus datang. Jadi, kalau dia bersabar, hanya diberikan dua pilihan saja, dia bersabar atau dia berkeluh kesah, tidak terima. Hanya ada dua pilihan saja. Kalau dia bersabar, pasti dapat pahala dan pasti dia akan bahagia. Unwanus sa'adah, lambang kebahagiaan. Tapi kalau dia tidak bersabar, dia memilih untuk berkeluh kesah atau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan makna kesabaran, justru akan semakin bertambah ujian dan musibahnya. Jelas ya? Oleh karena itu, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah SWT, apabila cinta kepada satu kaum, seseorang, justru Allah SWT akan menguji mereka. Ketika diuji, terbagi menjadi dua. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha, maka ridha Allah SWT yang akan dia dapatkan. Wa man sakhita falaihi sakhat. Kalau dia berkeluh kesah, maka justru murka Allah SWT yang akan dia dapatkan. Semuanya ujian dan musibah, hanya ada dua saja ujungnya. Dia bersabar atau dia berkeluh kesah, tidak terima akan takdir Allah SWT. Kalau dia memilih untuk bersabar, pasti akibatnya baik, bahagia. Yang namanya kebahagiaan itu pasti dia melalui hal yang memberatkan. Tapi kalau dia justru meninggalkan kesabaran, dia pilih hal yang lain, berkeluh kesah, marah dan seterusnya, justru musibahnya tidak akan berhenti dan akan menyeret musibah yang berikutnya. Oleh karena itu, diingatkan oleh Rasulullah SAW, wa'adamun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling hebat, besar, dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsumal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan yang semisal dengan mereka. Jadi orang yang belajar itu mewarisi dari warisan para nabi dan rasul. Karena itu kalau ujiannya besar, banyak rintangannya, ya walaupun kita sebagai seorang pengajar, mungkin guru di TK, SD, SMP, SMA, karena ini mendakwakan tauhid agama Allah SWT, pasti ada bagian dari ujian dan cobaannya. Berkaitan dengan pekerjaan kita, kawan-kawan kita, berkaitan dengan murid yang kita ajari, siswa dan siswi yang kita ajari, semuanya ada bagian ujian dan cobaannya. Kewajiban kita satu, bersabar. Tidak ada yang lain. Kalau kita tidak bersabar, justru musibah itu akan semakin besar. Jelas ya? Kalau ada yang bilang, ini terlalu berat yang saya hadapi, para nabi dan rasul lebih berat ujian dan cobaannya. Kemudian kata beliau, ubutili ar-rusul, para rasul itu diuji.
Wabutuliya siddiqun. Karena orang Yahudi banyak membunuh nabi mereka. Jelas ya, sampai mereka mengorbankan dari jiwanya. Kalau masalah harta, kehormatan, ini mereka sampai mengorbankan nyawa mereka karena menjaga dari agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia supaya mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Itu memang berat. Umat-umat yang terdahulu ada yang dibelah dua badannya, ada yang disisir dengan sisir besi sampai dagingnya itu ikut. Jelas ya? Itu semuanya kepedihan, ujian dan cobaan. Tapi mereka bersabar. Yang kata Rasulullah SAW, innakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian ini adalah umat yang tergesa-gesa. Jelas ya? Dan semakin kesini ya pasti semakin semakin tergesa-gesa. Baru sedikit dapat ujian, seakan-akan dia yang paling berat ujiannya di dunia ini. Padahal masih banyak orang yang diuji dengan hal yang lebih berat daripada dia. Kemudian as-siddiqun, mereka juga diuji. Para syuhada diuji. Hamba-hamba Allah SWT yang beriman juga diuji. Akan tetapi mereka bersabar. Jelas ya? Amal munafik, adapun orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang munafik pasti tidak bersabar. Mereka menampakkan keislaman seakan-akan bersabar, tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat mereka. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin, tarf, di ujung, di tepi. Bagaimana modelnya? Kalau mereka dapatkan kebaikan luar biasa, mereka tenang. Jelas ya? Bisa diam. Kalau dapat kebaikan apa yang cocok dengan keinginannya, diam dia. Tapi kalau diberikan ujian dan cobaan, ya sudah, terbolak-balik. Jelas ya? Nampak dari wajahnya, sikapnya kelihatan kalau dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Jelas ya? Rugi di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Oleh sebab itu, kita beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan senang, bahagia, susah, berat, tetap kita beribadah kepada Allah SWT. Ada ujian dan cobaan, ya seperti itulah manusia. Wajib untuk dia bersabar. Fa dunya laisa daiman na'iman wa tarafan. Dunia ini tidak selama-lamanya dia selalu dapat nikmat atau dapat hal yang istimewa atau berbagai kelezatan atau berbagai hal yang menyenangkan dirinya. Wa nasran. Dan tidak selamanya juga dia selalu dapat pertolongan. Kadang juga terkalahkan oleh musuh. Jelas ya? Semuanya ada bagian. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sempit. Jelas ya? Itulah kehidupan di dunia ini. Kalau dia bersabar, itu yang terbaik. Kemudian istamir. Thumma laysat da'iman hakadha. Allahu yudawiluha bainal ibadi. As-sahabatu afdalul ummati madza jara alaihim min ibtila'i wal imtihan. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Falyuwattinil abdu nafsahu annahu idza butuliya fa inna hadza laisa khassan bihi. Fa hadza sabaqa lil awliya'illahi yuwattinu nafsahu wa yasbiru wa yantazirul farja minallahi ta'ala wal akibatu lil muttaqin. Yakfi laisa daiman hakada. Ada beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ya tidak selama-lamanya seperti itu. Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah Subhanahu wa taala mempersilih gantikan di antara hambanya. Susah, senang, bahagia, sengsara dan seterusnya. As-sahabatu afdalul ummah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah umat yang paling utama. Madza jara alaihi minal ibtilai wal imtihan. Apa yang terjadi, apa yang berlaku atas mereka dari cobaan dan ujian, hal yang dimaklumi. Mereka juga berperang, bertempur, membawa jiwa, harta. Jelas ya, ada yang terbunuh, orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, dan seterusnya. Hartanya lenyap, mereka tinggalkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jelas ya, berhijrah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami persilih gantikan di antara manusia seperti itu. Hari ini senang, mungkin besok susah. Hari ini susah, besok susah lagi, besoknya susah lagi. Mungkin hari yang berikutnya baru bahagia. Jelas ya? Semuanya ada bagiannya masing-masing. Yang jelas tidak ada satupun manusia yang
selalu susah hidupnya dari awal sampai dia meninggal. Demikian pula sebaliknya, tidak ada yang bahagia dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal. Pasti ada ujian dan cobaan. Faliwattinil abdu nafsahu. Maka seorang hamba hendaknya dia membuat jiwanya itu apa? Kuat, tenang, kokoh. Annahu idza butuliya, karena kalau dia diuji, fa innahu hadza laisa khassan bihi. Harus dia yakin bahwa ujian itu bukan sesuatu yang khusus, hanya dia saja yang diberikan ujian itu. Ini sudah berlalu, sudah lewat. Terjadi juga pada wali-wali Allah SWT, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Tapi mereka apa? Menenangkan jiwanya, bersabar dan menunggu apa? Al-farj, jalan keluar dari Allah SWT. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang terbaik itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami tidak persiapkan bagi orang-orang yang bersombong, melakukan kerusakan. Jelas ya? Wal 'aqibatu lil muttaqin. Kemudian mustamir qala thumma qala wa idza asnaba istaghfara amma alladhi idza asnaba la yastaghfiru wa yastasyidu minadh dhunubi fahadha syaqi wal iyadhu billahi lakinnal abdal mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bit taubati walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah thumma innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib wal jahalatu laysa ma'naha adamul ilmi li'annal jahila la yu'akhadhu lakinnal jahalata huna hiya diddul hilmi fa kullu man asallaha fahuwa jahilu bimakna naqisil hilmi wa naqisil aqliyati wa naqisil insaniyati wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatil ukhra min nahiyati annahu laysa indahu hilmun wala sabatu fil umuri thumma yatubuna min qarib yakni kullama asnabu istaghfaru ma hunaka ahada ma'sumun min dhunub ma hunaka ahadun ma'sumun min dhunubi minadh dhunubi walakinna alhamdulillah anna allaha fatahal babat taubati fa'ala al-abdi idza asnaba an yubadira bit taubati lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatu syaqai wa qad yaqnatu min rahmatillah ya'tihi syaitanu wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Kemudian kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala qala fi qaulil muallif wa idza adnaba astaghfar. Apabila dia melakukan perbuatan dosa dia segera istighfar. Amal ladzi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunubi fa hadha syaqiyyun wal iyad billah. Lakin al-abd al-mu'mina kullama sadara minha dhanbun badara bit taubah. Badirun bit taubah. Apa irabnya badirun? Apa tadi dibaca tadi? Badar. Kenapa dibaca badirun bukan badar? Sama-sama modelnya. Bisa dibaca badar, bisa dibaca badirun. Lihat anunya, lihat susunannya. Nah tadi, wa idza adnaba astaghfar. Adapun yang apabila kalau dia telah melakukan perbuatan dosa kemudian tidak istighfar dan justru bertambah dari perbuatan dosa-dosanya, fa hada syaqi. Inilah orang yang celaka. Jelas ya? Harusnya dia bertobat, tapi justru dia jatuh lagi dalam perbuatan dosa yang berikutnya. Wal iyadu billah. Lakinnal abdal mu'mina badirun bit taubah kullama sadara minhu danbun.
Akan tetapi kalau dibalik seperti itu. Ya? Akan tetapi hamba yang beriman setiap kali muncul darinya apa? Perbuatan dosa, dia segera apa? Bertaubat. Jadi dia khabar dari apa? Lakin walladzina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahishatan, kekejian, atau dia menzalimi diri mereka, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, kemudian langsung mengingat Allah SWT, mereka segera bertaubat akan dosa-dosa mereka. Maka siapa yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu bagi mereka yang melakukan kejelekan karena kejahilan. Nanti akan dijelaskan kejahilan itu. Kemudian mereka segera bertaubat. Ini dalil dari ucapan penulis, wa idza adnaba astaghfar. Ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, istighfar, segera dia bertaubat. Ayat disebutkan yatubuna min qarib, segera dia bertaubat. Jelas ya? Wal jahalatu laysa ma'naha adamul ilm. Dan al jahala di sini bukan maknanya adalah apa? Tidak adanya ilmu. Jelas ya? Bukan maknanya tidak ada ilmu, adamul ilm. Kalau tidak ada ilmu, la yu'akhad, tidak apa? Tidak disiksa. Ada orang melakukan perbuatan apa yang keji karena dia tidak tahu. Memang dasarnya tidak ada ilmu, belum sampai ilmu kepadanya. Dia disiksa atau tidak? Jawabannya la yu'akhad, tidak disiksa. Terus jahala di sini apa maksudnya? Lakinnal jahalata huna hiya diddul ilm. Tapi jahala di sini apa? Maksudnya lawan dari al-hilm. Al-hilm itu sifat apa? Apa hilm? Dia tidak tergesa-gesa, dia tenang. Jelas ya? Fa kullu man asallaha, maka setiap dari orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, fa huwa jahilun bima'na naqisil hilmi wa naqisil aqliyati wa naqisil insaniyah. Ini maknanya dalam ayat ini tadi ya. Dan itu maknanya jahil karena kurang al-hilm, dan kurang akalnya, dan kurang apa? Rasa kemanusiaannya. Waqad yakunu aliman, kadang dia berilmu, lakinnahu jahilun, tapi dia jahil min nahiyatin ukhra, min nahiyatin annahu laysa 'indahu hilmun wala thabatun fil umur. Jelas ya? Dia mungkin punya ilmu, tapi dia jahil dari satu sisi, dari sisi yang lain. Itu apa? Tidak adanya al-hilm, dan tidak adanya kekokohan dalam sebuah perkara. Akhirnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa dan seterusnya. Tsumma yatubuna min qarib, yani kullama adnabu istaghfaru. Kemudian mereka bertaubat, segera bertaubat. Jadi tidak dia biarkan dosa itu berlarut-larut, segera dia bertaubat. Kullama adnabu istaghfaru. Setiap kali dia berdosa, langsung istighfar. Ma hunaka hadun ma'sumun min adz-dzunub. Di sana tak ada seorang pun yang ma'sum dari apa? Dari perbuatan dosa. Dia yang selamat dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Walakin alhamdulillah anna Allah fataha bab at-taubah. Fa ala labri idza adnaba an yubadira bit-taubati. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatu asy-syiqa. Qad yaqnatu min rahmatillah wa yati syaitanu wa yaqulu lahu laysa lakat taubah. Akan tetapi kata beliau, alhamdulillah Allah SWT telah membuka pintu taubat. Maka wajib untuk hamba, untuk dia ketika melakukan perbuatan dosa, segera untuk dia bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, tidak istighfar, inilah alamat kecelakaan. Dan terkadang dia putus asa dari rahmat Allah SWT. Sehingga syaitan itu datang kepadanya dan berkata, membisikkan, laisa laka taubat, tidak ada taubat untukmu. Kemudian yani yadahul lana setengah. Ilam arsyadakallah li ta'atihi annal hanafiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadhihi al-umur ya Mas? Hadhihi al-umur Hadhihi al-umur thalath. Hadhihi al-umur thalatha
idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza asnaba istaghfara hiya unwanus sa'adati man wuffiqa laha nala sa'adata wa man hurima minha au min ba'diha fa innahu syaqi. Kemudian kata beliau Asy-Syarih Fidhullah Ta'ala, hadhi al-umuru thalathu, ini 3 perkara. Apa itu? Idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza atna wastaghfara hiya unwanus sa'adah. Ini lambang kebahagiaan. Man wuffiqa laha, siapa yang diberikan taufik untuk 3 hal itu, nala sa'adata, maka dia akan meraih apa? Kebahagiaan. Wa man hurima minha, dan siapa yang diharamkan dari 3 hal ini, au min ba'diha, atau sebahagiannya saja, dia bersyukur tapi dia tidak bersabar. Dia bersyukur, dia bersabar tapi tidak mau bertaubat. Fa innahu syaqi, maka dia adalah orang yang celaka. Jelas ya? Masih mau baca? Atau mau istirahat? Istirahat dulu. Ya, kita istirahat dulu. Kalau ingin bertanya langsung. Tes. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaan terkait dengan pembahasan ini. Jadi ada 3 tadi yang dijelaskan terkait dengan pembahasan kita. Jadi ketika kita diuji, ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bersabar. Kedua, ketika kita berdosa segera beristighfar. Dan ketika kita diberi nikmat, bersyukur. Padahal ada yang mau bertanya. Kalau ini terkait dengan bagaimana caranya supaya orang yang kita cintai itu juga cinta kepada Allah SWT. Yang pertama, didoakan kebaikan kepada siapa yang kita cintai karena Allah SWT. Kita juga orang yang cinta kepada keluarga kita luruskan cinta kita karena Allah SWT. Kemudian kita doakan dia supaya mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita berada di atasnya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita melihat dia mungkin masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah SWT, kalau kita punya kemampuan untuk memberikan nasihat, ya kita berikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita nasihati, dan kita mencari dari waktu dan kondisi yang tepat. Kalau dia orang yang lebih tua, kita upayakan supaya bisa sesuai dengan kondisinya, carikan waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti untuk dia melakukan kebaikan di hadapannya, supaya dengan itu bisa dia lihat kebaikan itu. Kadang orang itu ingin melakukan kebaikan, cuma dia tidak tahu mana kebaikan, mana keburukan. Makanya dia perlu belajar dan perlu untuk dicontohkan secara langsung apa itu kebaikan, supaya bisa dia ikuti. Jelas ya? Dan inilah dari kecintaan yang sebenarnya. Yang kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta karena Allah SWT, Allah SWT akan mempertemukan mereka di dalam surganya. Ada khilau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Saling cinta mencintai, mereka akan saling bermusuhan kecuali kecintaan karena ketakwaan, cinta kepada Allah SWT. Nah, itu yang harusnya diupayakan. Ini ada pertanyaan, apakah curhat kepada orang lain, orang-orang terdekat dan dipercaya termasuk keluh kesah? Ya tergantung apa yang dia bicarakan. Kalau hal yang dia bicarakan walaupun dengan orang yang dia percaya, tapi terkait dengan takdir Allah SWT, dia tidak terima, misalnya dia berat dan seterusnya, tidak berlapang dada, inilah hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau maksudnya dia curhat, dia sampaikan apa yang dia hadapi, ingin minta solusi, minta nasihat pada orang yang dia percaya bisa memberikan solusi, maka boleh saja. Tapi harus dia ingat bahwa kalau dia ingin mengeluhkan segala urusannya, dia keluhkan kepada Allah SWT. Allah SWT yang maha mampu atas segala sesuatu. Adapun manusia terbatas kemampuannya. Kadang dia memberikan solusi A, ternyata yang lebih cocok B. Kadang dia berikan B, ternyata tidak cocok juga. Karena banyak kekurangan. Maka yang paling pertama dia lakukan adalah dia berdoa, minta kepada Allah SWT. Dia keluhkan segala apa yang berat dalam hatinya, minta kepada Allah SWT.
Asalnya seperti itu. Karena Allah SWT yang maha mampu pada segala sesuatu. Dia punya masalah sama siapapun, kalau Allah SWT menginginkan supaya terangkat dan tidak ada hal yang memberatkan lagi, itu semuanya akan mudah. Maka dikeluhkan kepada Allah SWT. Kalau sebatas minta nasihat kepada manusia, boleh saja. Jelas ya? Hanya saja diingat, manusia itu punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Yang sekira bisa dipahami ya. Dan tidak semuanya hal yang dia sampaikan sama orang kemudian itu dianggap keluh kesah. Misalnya seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berbicara kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, aduh sakit kepalaku. Kemudian kata Rasulullah SAW, bal ana wa ra'sa, bahkan saya juga sakit kepalaku. Jelas ya? Dan itu tidak dianggap sebagai apa? Keluh kesah. Itu membabil apa? Membabil ikhbar. Hanya bab pengkhabaran saja. Laisa membabil tasakhud. Itu bukan apa? Bab dari keluh kesah. Kira dipaham ya? Bolehkah Ustaz sebutkan dan jelaskan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan kepada orang tua yang telah kembali pada Allah SWT selain doa anak soleh, amal jariahnya? Tidak ada yang lebih baik amalan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal selain daripada doa. Tidak ada lebih baik selain dari doa. Ya? Kalau dia ingin maksimalkan, dia banyak berdoa saja. Dia yang mengalahkan amalan terbaik untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, dia mengalahkan apa? Doa. Itu yang langsung. Dia berdoa saja. Jelas ya? Kenapa yang lebih baik? Ya, karena itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Waladun salih yad'ulah. Itu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dari kedua orang tuanya. Dan di situ dengan fi'il mudhari. Waladun salih, waladun itu nakirah. Salihun itu sifatnya. Jadi anak itu sifatnya adalah anak yang soleh, betul-betul soleh. Bagaimana ciri dari orang yang soleh itu? Dia punya ilmu dan punya amalan yang baik. Dia belajar dengan sunnah sehingga amalannya diterima oleh Allah SWT. Jadi tidak setiap anak itu diterima doanya. Jelas ya? Diberikan sifat soleh. Dia harus soleh. Dia punya ilmu dan punya keikhlasan di dalam dia beramal. Kemudian datang setelahnya apa? Waladun salihin waladun salihun yad'ulah. Yad'ulah itu juga na'at dari waladun salih. Karena dia terletak setelah apa? Nakirah. Dan dia datang dalam fi'il mudhari yang berikan makna apa? Istimrar, terus menerus. Artinya hari ini dia berdoa, sebentar dia berdoa terus. Itu anak yang soleh seperti itu. Jadi bukan ada momen tertentu saja akhir tahun karena sambil membersihkan kuburan kemudian berdoa di situ, enggak. Dia senantiasa berdoa. Jelas ya? Datang dengan fi'il mudhari, fi'il istimrar. Dia terus menerus berdoa. Adapun amalan-amalan yang lainnya adalah hal yang tentu dituntunkan juga selama itu adalah kebaikan. Jelas ya? Misalnya dia menyambung silaturahim, dia menyambung kekerabatan kepada siapa yang orang tuanya itu senang, yang dia menjaga persahabatan persaudaraannya. Dia lihat, oh ini orang tuanya dahulunya suka datang ke rumahnya ini, dia suka memberi, dia suka ini. Dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, dia upayakan, dia jaga terus amalan tersebut. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jelas ya? Yang lainnya dia bersedekah atau dia dia belajar menuntut ilmu. Itu secara tidak langsung orang tuanya juga dapat. Cuma itu tadi hal-hal yang khususnya seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sebagaimana dalam riwayat yang seperti itu. Yang jelas ketentuannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang akan didapatkan oleh seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Jadi apa yang dilakukan oleh anaknya, kalau dia adalah anak yang salih dan salihah, secara tidak langsung pasti orang tuanya juga dapat amalan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jelas ya? Syaratnya itu anak yang salih. Sekira dipaham ya? Sekira dipaham ya? Apa yang kita jelaskan, semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkatan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.